Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram, jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada malam ini mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa duduk di rumah-rumah yang mulia dan untuk bermajlis mengambil faedah-faedah dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzukrat fi man 'indaha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum duduk di rumah Allah, dan ini adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka berkumpul untuk membaca ayat-ayat Allah dan melakukan tadarus, itu memahami maknanya, melainkan akan Allah turunkan pada mereka ketenangan dalam hati mereka. Allah turunkan rahmat kepada mereka. Allah turunkan juga para malaikat yang menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, dan mereka termasuk orang-orang yang disebut nama malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Majlis kita insyaallah seperti yang sebutkan tadi tentang tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Mungkin sebagian berpikir, apa itu tafsir ataukah fikih tentang ayat Al-Quran atau semisalnya. Kata tadabbur terdiri dari kata duhur, itu sesuatu yang ada di belakang, yaitu apa yang didapat oleh seorang hamba ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan ada maksud, yaitu untuk difahami, setelah diimani, kemudian diamalkan. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala memberikan isyarat pada kita. Nanti akan disebutkan insyaallah faedah dari kaidah-kaidah yang disebutkan sebagai ulama kita terkait dengan bagaimana kita memahami ayat Al-Quran. Allah menyebutkan orang-orang musyrikin yang tidak beriman kepada Al-Quran, hati mereka terkunci. Mengapa terkunci? Karena tidak ada tadabbur. Allah firmankan di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka melakukan tadabbur kepada ayat Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Kufur, gembok. Jadi hati mereka tidak bisa terbuka. Oleh karena ada proses untuk bisa tadabbur. Al-Quran ini ketika turun pada orang Arab, mereka bukan orang-orang alim. Mereka tidak paham ilmu syar'i. Mereka tidak paham tentang bagaimana iman. Tapi ketika ayat turun, mereka dengarkan, ada pembenaran dalam hati, kemudian ada dorongan untuk membaca, kemudian memahami,
muncul rasa takut dan taat kepada Allah. Itu hasil dari tadabbur. Dan Allah Jalla wa'ala membagi manusia yang beriman terhadap Al-Quran menjadi 3. Entah kita yang mana. Mudah-mudahan dengan majlis kita ini kita mendapatkan motivasi dari Allah Azza wa Jalla untuk semakin meningkat derajat kita sampai kita berjumpa dengan dalam keadaan kita berada pada derajat yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Allah bagi orang beriman menjadi 3. Dan sifat-sifatnya terkait dengan kitabnya. Allah firmankan surah Fatir, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada siapapun dari hamba kami yang kami pilih. Jadi orang yang beriman dengan kitab Allah adalah orang-orang pilihan. Dan kita termasuk alhamdulillah, perlu kita syukuri dan kita jaga karena termasuk orang yang dipilih. Nah, nanti akan kita sebutkan juga insyaallah apa yang harus kita lakukan setelah dipilih oleh Allah termasuk orang yang mendapatkan warisan untuk iman kepada Al-Quran. Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka zalim pada diri sendiri. Kata ulama tafsir, yaitu orang yang sudah beriman dengan Quran dari awalnya sampai akhirnya walaupun tidak tahu isinya, tapi tidak melaksanakan perintahnya, tidak meninggalkan larangannya. Siapa kira-kira? Kita. Mereka mengatakan hadza 'amatul muslimin. Ini umumnya kaum muslimin. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka adalah muqtasid. Dari kata iqtisad, hemat, yaitu amalnya dihitung-hitung, yang wajib saja, yang sunnah kalau mau, larangan siap ditinggalkan. Dan yang terakhir, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada yang sabiq, berlomba, bersegera dalam mengamalkan kebaikan. Itu pun biidznillah, dengan izin Allah, bukan dengan kita sendiri, dengan izin Allah SWT. Karena Allah yang menggerakkan. Sebagian ulama menyebutkan 3 golongan manusia ini terkait dengan kitab Allah, maka pertama mereka itu adalah orang-orang yang i'rad dari ayat-ayat Allah, berpaling min tilawatihi wa min tadabburihi wa min amalihi, berpaling, tidak mau membacanya, tidak mau mengkaji kandungannya, tidak mau mengamalkannya. Nah, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, nanti hasil dari tadabbur itu harus apa itu? Evaluasi untuk memperbaiki diri. Kalau kita bertanya pada diri sendiri, dalam sehari apakah kita punya jadwal rutin membaca ayat Allah? Punya? Kalau mau. Tidak punya. Bahkan Ramadan saja waktunya itu pun kalau lagi semangat imannya, lepas itu ditinggalkan Quran sampai. Ternyata kita ada i'rad terhadap Al-Quran, padahal kita dari kecil belajarnya luar biasa, penuh dengan perjuangan, tapi ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang lebih baik dari itu, yaitu mau membacanya tapi wala yubali bima yaqra, tidak peduli dengan apa yang dia baca. Dan yang ketiga adalah man yaqra'u wa yatadabbar, orang yang membacanya dan melakukan tadabbur. Dan ini golongan khusus.
Semoga walaupun kita bukan orang alim, bukan jebolan pondok pesantren, tapi kita punya kemauan untuk melakukan tadabbur. Oleh karena kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Al-Qawaidul Hisan di muqaddimah kitab ini tentang kaidah tafsir Quran, beliau mengatakan yang maknanya seseorang apabila membaca ayat Quran kemudian dia beriman dengan apa yang dia baca, dia berilmu dengan ayat yang dia baca, dan dia mengamalkan kandungan ayat yang dia baca, berarti dia telah paham tafsir Quran. Sederhana sebenarnya. Pertama beriman dulu. Apakah kita ketika baca Quran sudah beriman? Kadang kita masih, ini kan amal soleh, seperti itu kan? Iman. Kemudian munculkan ilmu. Usahakan ayat ini bicara apa. Lalu praktekkan dalam keseharian. Maka berarti orang yang paham tafsir Quran. Itulah kebiasaan para sahabat Nabi SAW terdahulu seperti itu. Sehingga walaupun mereka bukan orang-orang alim, tapi mereka adalah Quran yang berjalan. Walau mereka tidak hafal 30 juz, tapi mereka Quran yang berjalan. Karena dibaca dan diamalkan. Dan mudah-mudahan mereka termasuk ahli Quran, dan semoga kita dimudahkan untuk masuk ke dalamnya. Di mana nanti kita selalu menyebutkan tentang ahli Quran, inna lillahi inna allaha ahluna min ahli al-ardi. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari penduduk bumi. Ahlullah hum ahlul Quran wa khasatuhu. Ahli Quran adalah ahli Allah, keluarga Allah, dan orang-orang khusus, orang pilihan. Sehingga barang siapa menyakiti orang itu, Allah langsung yang akan membalasnya, yang akan membelanya. Oleh karena sebagian ulama di antara seperti Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim, wali Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Quran, dan mengikuti Nabi SAW. Coba kita lihat, beriman pada Quran. Nanti akan disebutkan juga insyaAllah dalam perjalanan bila Allah mengizinkan bagaimana bentuk iman terhadap Quran dan bentuknya dalam keseharian. Baik, ikhwani rahimani wa iyyakum. Masa tadabbur jadi masalah sangat penting. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama, janganlah engkau membaca ayat Quran yang ayat itu mencela dirinya. Ustaz, artinya kita tidak boleh ayat Quran? Bukan. Jangan sampai kita baca ayat kita tidak paham artinya. Ayat itu mencela kita. Coba saya tanya, yang hadir di sini, tahu tidak jumlah tabungannya berapa? Depositonya berapa? Tahu? Tahu. Isi dompetnya berapa? Tahu? Tahu. Ini yang saya khawatirkan untuk diri saya. Masuk dalam ayat yang tadi dibaca contohnya. Ketika dibaca saya ingat, wailul likulli humazatil lumazah. Apa wail? Dalam arti bahasa Arab, kata pengarang tafsir, wail adalah ismu wadin fi jahannam. Nama sebuah jurang di jahannam. Wail itu kemurkaan Allah, ancaman dari yang akan azab bagi orang yang sifat humazah lagi lumazah. Itu sifat yang melekat. Apa itu humazah? Suka merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, tidak peduli dia beriman atau tidak beriman, direndahkan karena urusan dunia. Siapakah yang punya sifat lumazah? Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Orang yang hidup di dunia itu selalu mengumpulkan duit dan menghitung-hitungnya. Nah, ini sifat mata orang kafir.
Maka bila seorang muslim ada sifat itu, ada bagian dari sifat tersebut yang diancam oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga para ulama kita ketika membaca ayat semacam ini, hatinya berdegup keras, takut sifat itu ada pada dirinya. Itu hasil dari apa tadi? Tadabbur. Maka tadabbur ini mengantarkan seorang untuk bertakwa, yang sifat takwa melekat pada dirinya. Kita sering mendapatkan penjelasan dari para khatib Jumat, bertakwa itu melaksanakan perintah menjauhi larangan, begitu kan? Ternyata berapa banyak dari orang melaksanakan perintah dicela oleh Allah SWT. Dicela. Bahkan oleh Nabi SAW setelah itu. Nabi kita bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, ala unabbiukum bima huwa akhwafu 'indi 'alaikum minal masihid dajjal. Maukah kalian aku beritakan tentang sesuatu yang khawatir kalian ditimpa sesuatu itu lebih dari aku khawatir kalian berjumpa dengan Dajjal. Siapapun kita tahu dan beriman bahaya Dajjal. Bagi siapapun yang berjumpa dengannya tidak akan selamat. Ternyata ada sesuatu yang lebih ditakuti Nabi SAW daripada Dajjal. Kita baca di sini. Kata beliau, asyirkul khafi. Syirik tapi khafi. Apa itu khafi? La yura bin nazar wa la yusma' bi as-sam'. Tidak dilihat oleh mata, tidak dengar oleh telinga. Tersembunyi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, asyirku huna kadabibin namli ala safati sauda. Yang mengatakan fi dzulmatil lail. Syirkul khafi di sini disebutkan Nabi SAW karena sifatnya itu seperti langkah semut hitam di atas batu hitam. Terlihat tidak? Tidak. Yang mengatakan fi dzulmatil lail, bergeraknya di malam hari. Lalu dia mencontohkan siapa yang terjangkiti syirkul khafi. Nah, ini lebih bahaya dari virus corona. Kebanyakan kita termasuk OTG. OTG syirkul khafi tanpa gejala. Orang niatnya soleh-soleh. Apa kata dia? Ar-rajulu yusalli wa yuzayyinu salatahu min nadhari rajul. Seseorang melaksanakan salat, lalu dihiasi salatnya dengan salat yang indah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mengapa begitu? Dilihat oleh orang lain. Apa namanya? Iya. Oleh karena wasiat Nabi SAW agar kita berlindung pada Allah dari riya. Dalam hadis Imam Ahmad menyebutkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, berlindung padamu dari syirik yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu dari yang tidak diketahui. Nah, ini sama. Karena kalau seseorang terjangkiti syirik ini, jangan mengatakan kecil. Para mengatakan tidak beda, syirik itu besar atau kecil tidak beda. Menggugurkan amal dan membahayakan pelakunya. Bedanya kalau besar itu mengeluarkan dari Islam di sisi Allah dan mengkalkan dalam azab. Tapi kalau kecil dimurkai oleh Allah dan diancam dengan azab serta gugurnya amal. Yang dilakukan ada syiriknya. Sampai Nabi kita langsung diancam. Di surah Az-Zumar Allah mengatakan, Allah sebutkan, la in asyrakta, jika engkau pun wahai Muhammad SAW berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, pasti gugur amalmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan kalian pasti akan menjadi orang merugi nanti di akhirat. Kita sering membaca dalam ayat kata-kata merugi. Kira-kira apa maknanya? Bukan merugi dunia, bukan. Bila kita mendapati ayat bicara tentang merugi, maknanya azab. Maknanya azab. Nah, ini hasil bentar dulu. Nanti kita akan masuk insyaallah dengan izin Allah tentunya menjalani ayat Al-Quran sehingga kita paham, oh ini maksudnya ke sana, ini maksudnya ke sana.
muncul dengan refleks. Dan itu adalah malakah, artinya kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang hasil dari tadabbur. Maka tadi kita kembali, jangan kita baca ayat yang ternyata ayat itu mencela diri kita sendiri. Maknanya kita harus mengerti apa yang kita baca. Oleh karenanya orang kafir sangat takut pada kaum muslimin ketika mereka mau kembali pada Quran, mau tadabbur Quran. Karena satu orang yang seperti ini bisa mengalahkan 1000 orang. Pernah baca sejarah pertempuran kaum muslimin dahulu, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Al-Qa'qa' bin Amr radhiyallahu anhu, Al-Musanna radhiyallahu anhu, dan yang lainnya. Mereka maju seorang diri membabat ratusan ribuan orang. Apa yang mereka cari? Ridwan pada Allah, ingin segera bertemu karena membaca ayatnya. Kalau kita bagaimana? Lari. Itulah yang diwakilkan Nabi SAW. Karena kita termasuk orang-orang yang terkena penyakit al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian. Semoga dengan kita tadabbur akan menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Tujuan dari Al-Quran diturunkan agar manusia bertakwa pada Allah SWT. Karena yang Allah inginkan adalah takwa. Dan takwa tidak akan dicapai kecuali dengan iman. Diawali dengan iman. Dan seorang yang beriman tidak akan sampai pada takwa sampai meniti jalan takwa. Apa itu? Ibadah. Dan ibadah tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan kembali kepada petunjuknya Al-Quran. Jadi kita tidak boleh jauh dari Al-Quran dan ahli Quran. Allah menyuruh manusia bertakwa dengan sebuah umum, ya ayuhan nas, dan dengan sebuah khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman surat An-Nisa contohnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Yang khusus Allah firmankan di surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ustaz, bukannya yang sering disebutkan itu agar manusia beribadah kepada Allah, begitu kan? Dalam kajian tauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, begitu. Mengapa Ustaz berbeda dengan mereka melakukan ayat ini? Subhanallah, kembali pada tadabbur. Allah ingin manusia bertakwa dengan ayat-ayat tadi. Dan takwa tidak akan capai kecuali dengan iman. Maka ketika Allah menyuruh manusia bertakwa, Allah suruh dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini ada perintah khusus dari Allah agar kalian beriman dengan iman yang benar. Maka silakan kita kembali pada Quran ketika Allah menutup ayatnya dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa awalannya? Seruan. Baik, kembali ke surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Apa artinya? Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Akhir ayatnya bagaimana? La'allakum tattaqun. Maka takwa dicapai dengan ibadah. Di surat Al-Baqarah juga di bulan yang lalu sudah dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Akhirnya bagaimana? La'allakum tattaqun. Iman dasarnya, ibadah jalannya, takwa tujuannya. Maka dari hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan sampai pada tujuan. Nah sekarang apa sifat takwa
Tidak akan bisa dicapai sifat takwa kecuali dengan sifat iman lebih dahulu. Membuktikan dengan ibadah akan dapat sifat takwa. Kita sering mendapatkan sifat takwa dan banyak contohnya insyaallah seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang akan masuk insyaallah. Apa sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Beriman terhadap yang gaib, menegakkan salat, berinfak dengan apa yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan memberikan zakat dan seterusnya. Disebutkan itulah sifat takwa. Sekarang pertanyaannya, apakah kita termotivasi langsung melaksanakan? Kalau kita cermati setiap kali kita duduk di majelis tafsir yang disampaikan oleh penyampai itu hanya sekedar sebuah wawasan, betul tidak? Oh, maknanya begitu ya. Lepas dari sini bagaimana? Masih terngiang di benak kita? Tertanam di hati kita? Menghunjam? Tidak. Para sahabat dulu radhiyallahu anhum ajma'in, ketika Nabi SAW bicara, masuk telinga, menghunjam dalam hati, terngiang di benaknya, sehingga amalnya mengikuti. Setiap kali tidak bisa mengamalkan, sedih, menangis. Yang Bukhari menyebutkan tentang seorang sahabat bernama Hanzalah. Suatu hari berjalan mengatakan, nafaqu Hanzalah. Hanzalah telah menjadi orang munafik. Wah, bukan perkara ringan menuduh diri munafik. Karena ancamannya azab. Abu Bakar bertemu dengannya bertanya, "Lima dzaka ya Hanzalah?" Kenapa bisa begitu Hanzalah? Dia menjelaskan, aku kalau bersama Nabi SAW, aku khusyuk, seakan-akan demikian, tapi pulang ke rumah lalai lagi, ke tempat kerja lalai lagi. Oh, bakal merasakan, menangis juga. Bertemu dengan Nabi SAW, manusia Nabi SAW. Itulah generasi awal umat ini, yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita disuruh meneladani mereka. Yang Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Apa rahasianya? Tadabbur. Sehingga orang-orang kafir sangat takut manusia mau baca Quran, mau mendengarkan Quran. Disebutkan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata kepada sama mereka, jangan kalian dengarkan Quran, lalailah kalian dari Quran, kalian pasti menang. Maka mereka tidak mau mendengarkan Quran. Namun orang-orang yang beriman dan benci kepada Quran, membuka Quran bukan untuk diimani, tapi untuk mencari penyimpangan. Yang Allah isyaratkan di awal surat Al-Imran, ibtigha'a ta'wil. Mereka mencari takwil, yaitu makna yang menyimpang. Maka mereka mengatakan, keluarkan muslim dari mau mendengarkan Quran, kalian pasti menang. Nah, contohnya zaman ini, kaum muslimin dikeluarkan dari kebiasaan mereka untuk mendengarkan Quran. Di sini ada hikmah, jemaah sekalian. Allah tidak katakan la tatlul Quran, jangan kalian dengar membaca Quran, tidak, tapi mendengar. Karena membaca itu butuh ilmu, betul tidak? Membaca itu butuh kemauan, membaca itu butuh usaha. Tapi mendengar bagaimana? Tidak, sambil garingan pun bisa mendengar. Pengaruhnya lebih kuat mendengar dan lebih mudah. Oleh karena itu ada, insya Allah ada faedah terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, tahapan-tahapannya dari Allah SWT. Kita kembali, Allah menginginkan kita agar bertakwa, dan takwa itu dasarnya apa tadi? Iman. Jalannya adalah ibadah. Maka sampai pada takwa.
Oleh karena takwa itu tidak satu tingkat, tapi bertingkat. Allah firmankan di antara di surat Al-Hujurat yang sering kita dengar, Inna akramakum indallahi atqakum. So yang paling mulia di antara kalian di Allah adalah atqakum. Lafaznya bagaimana? Atqa. Isim tafdhil. Bukan taqi. Bukan al-muttaqin, tidak, tapi atqakum. Demikian juga menyebutkan di surat Al-Lail ketika menyebutkan tentang orang-orang yang diselamatkan dari azab. Wa sayujannabuhal atqa. Akan kami jauhkan dari azab api neraka itu atqa, siapapun yang bertakwa dengan berbagai macam derajatnya. Tidak setingkat, tapi bertingkat-tingkat. Nah ini akan kita ambil insyaallah. Bagaimana kita bisa mengantarkan tadabbur kepada takwa. Lalu Ustaz, sifat takwa ini bagaimana? Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam banyak ayat dalam kitab yang mulia tentang sifat-sifat takwa. Namun secara ringkas Allah sebutkan di surat Qaf. Allah firmankan, wa usrifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munib. Surga didekatkan di akhirat nanti kepada orang yang bertakwa semuanya. Tidak jauh jaraknya dari mereka. Kemudian dikatakan pada penduduk mahsyar, hadza ma tu'adun. Ini yang dijanjikan kepada kalian semua. Maka manusia yang merasa bertakwa berharap besar. Karena manusia yang muslim merasa diri bertakwa. Padahal Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa diri bangga dengan kesucian kalian, dengan kesolehan kalian, dengan kealiman kalian. Allah Maha tahu siapa yang paling bertakwa dari kalian. Maka semuanya berharap merasa diri bertakwa. Allah katakan, hadza ma tu'adun. Ini yang dijanjikan pada kalian semua. Lalu sebutkan sifatnya, ma makhasyid. Kemudian sifatnya, hadza ma tu'adun likulli awwabin hafiz. Kalian yang sifatnya awwab lagi hafiz. Dalam tafsir berbicara tentang pendapat yang awwab dan hafiz. Sebagai mengatakan awwab, orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, kembali kepadanya. Hafiz menjaga diri dari apa yang Allah murkai. Apakah begitu saja yang dikatakan menjalankan perintah, menjauhi larangan? Tidak. Di ayat berikutnya dijelaskan siapa mereka itu yang masuk kategori takwa. Man, ini namanya tafsir ayat dengan ayat setelahnya. Awad dan hafiz adalah man, yaitu orang yang khasyar rahman bil ghaib, yang ada rasa takut dalam hatinya terhadap zat yang ghaib, Allah Jalla wa'ala. Wa jaa'a bi qalbin munib, dan datang kepada Allah hati yang munib. Apa itu munib? Penuh dengan keimanan, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa harap, penuh dengan rasa takut. Oleh karenanya ketika Nabi SAW diprotes oleh seorang yang merupakan cikal bakal orang Khawarij, ketika Nabi SAW memberikan rampasan perang dan dirasa tidak adil, apa kata dia? Ya Muhammad ittaqillah. Muhammad SAW bertakwa kepada Allah. Apa kata dia? Idza lam akun atqakum faman atqa. Jika bukan aku yang paling bertakwa, siapa yang paling bertakwa? Di hadis yang lain tentang penjelasan 3 orang yang tidak akan menikah, tidak akan tidur malam, dan tidak akan berbuka di siang hari. Dia katakan, ana atqakum wa akhsyakum. Aku paling bertakwa pada Allah dan yang paling takut. Sehingga kata sebagian ulama, takwa seorang itu diukur dari rasa takutnya kepada Allah. Kullama akhsyalillah, kullama atqa. Semakin tinggi takwanya kepada Allah, semakin tinggi takwanya.
Kalau kita mengukur rasa takut kita pada Allah, jangan ketika di depan banyak orang. Kapan? Ketika seorang diri. Ketika baca Quran bisa tidak menangis. Ingat dosa kita, ingat masa depan kita. Ketika berzikir menangis, itulah khasyah. Ada gambaran Bapak sekalian, barakallahu fikum. Itu hasil dari tadabbur. Oleh karenanya, mulailah kita baca Quran dengan tadabbur. Dan ini afdal min tilawatin bi ghairi tadabbur. Lebih utama daripada baca ayat tanpa tadabbur. Kata sebagian sahabat dahulu, kami dulu belajar Quran kepada Nabi SAW 10 ayat sampai kami memahaminya dan mengamalkannya. Kalau sudah bisa, kami datang minta tambahan 10 ayat berikutnya. Itu metode mereka. Sehingga tidak semua sahabat hafal Quran, tidak. Hanya sebagian kecil. Kebanyakannya begitu metodenya. Maka kita mari meniti jalan mereka untuk kembali memahami Quran, kemudian juga berusaha untuk mengamalkannya. Karena Allah Jalla wa'ala memuji orang-orang yang beriman disebutkan surat Al-Baqarah, yaitu orang-orang yang baca Al-Quran. Allah menyebutkan alladzina yatluna kitaballah haqqa tilawatih, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran haqqa tilawatih. Ulaika alladzina yu'minuna bih. Dengan haqqa tilawatih, itulah orang beriman terhadap Al-Quran. Apa makna haqqa tilawatih? Bukan hanya membaca dengan benar, tapi membaca, mengimaninya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Maka itulah yang harus kita lakukan terkait dengan tadabbur ayat Al-Quran. Nah, tadabbur ini insya Allah akan kita lakukan, memahami setiap ayat yang kita baca agar hadir dalam hati kita, dalam benak kita, apa yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Kemudian memunculkan rasa takut dan memberikan motivasi supaya kita semangat untuk bisa beramal saleh dengan amal yang Allah inginkan, karena kita hakikatnya dan diuji oleh Allah untuk bisa beramal dengan apa yang Allah inginkan, yang terbaik. Allah firmankan surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang paling baik amalnya, yang paling baik sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, insya Allah akan kita jalani bila Allah mengizinkan di waktu yang akan datang, dan semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk bisa kembali pada kitabnya yang mulia, membacanya, memahaminya, mengimaninya, dan juga mengamalkannya, dan dijauhkan dari segala penghalangnya, dan dimaafkan dari kesalahan-kesalahan kita selama ini, dan juga diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita jadikan orang-orang istiqomah dan iman, dan juga termasuk keluarganya yang mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Apa? Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, Pak Ustaz. Sekarang ini ada orang yang berpuasa dari awal sampai tanggal 9. Nomor 2, nomor 1, nomor 2, ada seseorang, ada orang yang berkorban. Katanya korban itu jangan lalu pengukur buku, lalu mengganggu, lalu segala. Apakah hal yang demikian? Saya minta penjelasannya.
Assalamualaikum warahmatullahi Barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait dengan siam ketika masuki bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, ada beberapa nas atau hadis Nabi SAW hal tersebut. Yang pertama, hadis yang menyebutkan umum. Dalam banyak riwayat menyebutkan mal ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr. Tidak ada satu hari pun yang amal salih yang dikerjakan pada hari itu atau hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari selain itu, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka seluruh amal salih disukai Allah, termasuk siam. Adapun hadis yang lain, hadis dari sahabat Hunaidah, sahabat Hunaidah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi SAW sebagian disebutkan dari istrinya Hafsah radhiyallahu anha bahwa beliau melaksanakan siam di awal Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Walaupun ulama beda pendapat tentang redaksi ini, hadis ini, kebanyakan mengatakan dhaif, sebagian mengatakan sahih, namun menunjukkan bahwa punya dasar bahwa Nabi SAW melaksanakan siam, dan siam termasuk amal saleh, sehingga menjadi kekhususan pada awal Dzulhijjah melaksanakan seluruh amal saleh yang disyariatkan melaksanakannya termasuk siam. Artinya tidak mengapa walaupun tiap hari. Namun ada perbedaan pendapat sedikit tentang satu hari. Hari apa itu? Hari Sabtu. Karena hadis khusus dari Nabi SAW dalam banyak jalan dia mengatakan la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidhu alaikum. Janganlah kalian saum pada hari Sabtu kecuali apa yang diwajibkan kepada kalian. Sehingga mereka mengatakan apabila saum itu bukan saum yang fardu, yang wajib seperti Ramadan atau nazar atau kafarah dan semisalnya, maka tidak boleh dilakukan. Sebagai mengatakan tidak mengapa bila hari itu adalah hari yang dijelaskan keutamaannya, seperti Arafah atau Asyura atau semisalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang larangan untuk memotong bagian tubuh yang biasanya dipotong, menyentuh kulit seperti rambut atau kuku, maka dilarang oleh Nabi SAW dan ulama menyebutkan hukumnya haram. Lalu apakah korbannya tidak bermanfaat? Tidak, karena terkait dengan hukum yang berkaitan dengan pribadi orang yang punya niat berkurban, tidak terkait dengan hewan kurbannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seandainya membaca Al-Quran, kita sering membaca Al-Quran, tapi khatamnya tuh sangat lama. Jadi tapi terus putar khatam, tapi tidak pernah ditarget. Kan ada orang yang suka sebulan khatam, ada yang 3 bulan. Nah, kita ngamalkan tidak seperti itu. Kita ngamalkannya lambat gitu. Tapi motivasinya untuk membaca, untuk memahami, untuk diamalkan, itu termasuk orang yang melalaikan membaca Al-Quran atau tidak. Terima kasih. Baik, Bapak. Terkait dengan kemampuan baca Al-Quran, ini adalah hibah dari Allah SWT, karunia, sehingga jangan disia-siakan. Dan ketika seorang hamba dia punya kemauan baca Al-Quran, itu sebuah kebaikan yang ada padanya Allah berikan. Allah sebutkan di surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang mau baca ayat-ayat Allah, menegakkan salat dan menginfakkan dari sebagian apa yang kami rezekikan pada mereka, berarti sudah mau melakukan jual beli dengan Allah yang tidak mengandung kerugian. Ayat ini menjelaskan tentang jual beli. Yang Allah firmankan surat As-Saff,
Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dan masih banyak lagi ayat misal dengan itu. Maka kemauan baca Al-Quran karunia dari Allah SWT. Karena seperti yang disebutkan tadi, berapa banyak dari muslimin mereka meninggalkan Quran, tidak mau membacanya. Dan ini suatu keburukan bagi seseorang. Walaupun masih ada kebaikan iman, cukuplah barangkali bagi kita ketika kita mulai merosot iman, ditandai dengan meninggalkan amal-amal yang baik yang biasa kita kerjakan. Walaupun masih ada kebaikan iman, tapi ini keburukan bagi diri dia, menunjukkan akan lemahnya iman. Nabi kita menyebutkan dalam Imam Bukhari Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min dha'if wa fi kullin khairun. Orang yang imannya kuat lebih baik dan lebih cintai oleh Allah daripada orang imannya lemah, walaupun pada keduanya ada kebaikan. Maka ketika kita mendapati kebiasaan kita yang baik tadi kita tinggalkan, itu sebagai tanda bahwa iman kita merosot. Harus segera sadar. Jangan sampai kemudian sampai pada dasar yang akhirnya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak lagi mengenal kebaikan, tidak lagi mengingkari keburukan, ini bahaya. Maka kebiasaan baca Al-Quran itu karunia dari Allah dan harus dijaga. Dan Allah tidak melihat hamba dari kemampuannya. Kemampuan secara banyaknya tidak. Oleh karena kaidah syariat menyebutkan dalam amal saleh, Allah tidak membebani jiwa dalam kebaikan yang wajib dan sebatas maksimal kemampuannya. Apalagi yang dianjurkan, yang hukumnya sunnah. Allah firmankan surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa dengan amalan yang wajib kecuali sebatas maksimal dari kemampuannya. Adapun yang sunnah silakan. Yang sunnah silakan. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya kebiasaan baca Quran, tidak peduli berapa ayat pun yang dibaca, itu kebaikan. Karena ahli surga nanti, semoga kita termasuk orang-orang yang mudahkan untuk masuk ke dalamnya. Ahli surga nanti ketika dia sudah masuk surga, dia akan diperintah oleh malaikat karena memenuhi perintah dari Allah, dikatakan iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca, naik dan tartillah bacaanmu. Sesungguhnya Maka disebutkan juga fa inna akhir manzilatika fi akhir ayatin taqra'uha. Baca, naik dan tartillah akhir tempatmu nanti, derajatmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Maka Allah tidak melihat berapa sehari, berapa sepekan, berapa sebulan, berapa setahun, tidak. Yang penting ada kemauan. Ini yang kedua. Yang ketiga, mudah-mudahan ketika kita punya kebiasaan membaca Quran saja minimal, dengan itu kita termasuk ahli Quran yang hadisnya sudah kita sebutkan. Karena ahli maknanya orang terbiasa melakukan. Yang keempat, dijamin pahala yang berlipat. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif adalah huruf, lam adalah huruf, mim adalah huruf. Wal harfu hasanah. Satu huruf bernilai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ini yang keempat. Yang kelima, Nabi kita bersabda SAW, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiram al-bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta' fi qira'atihi falahu ajrun.
Orang yang mahir baca Quran, mahir itu makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, maka dia di akhirat dikumpulkan bersama para malaikat pilihan. Sedangkan yang baca Quran, yang mau baca Quran, walaupun dia terbata-bata berat, makhrajnya kadang keliru, tajwidnya kadang keliru, dia dapat 2 pahala. Kata sebagian ulama menjelaskan hadis ini, 2 pahala itu pertama pahala membacanya, yang kedua baca perjuangannya untuk melawan hawa nafsunya. Karena kita ketika sudah lama tidak baca Quran, lalu mulai baca Quran, itu seperti ada belenggu di dalam kita. Mengalami 2 baik. Ada belenggu. 1 ayat semakin berat, 2 ayat semakin berat, 3 ayat semakin berat, maka ditutuplah Quran. Begitu kan? Hakikatnya kalau kita lanjutkan sampai ayat 4, ayat 5, 1 halaman, halaman kedua, lepas belenggu itu, maka timbul rasa suka. Itu yang harus kita lakukan. Itu barangkali wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon penjelasannya tips atau cara mentadaburi Al-Quran yang benar. Apa cukup dengan membaca 1 ayat terus kita baca terjemahnya atau gimana? Baik, barakallahu fikum. Mentadabur ayat Al-Quran maknanya adalah memahami makna ayat. Yang pertama. Kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Itu makna tadabbur. Maka metode tadabbur beraneka ragam tergantung dari siapa kita. Apabila dia orang yang alim, dia memiliki dasar dengan ilmu-ilmu tafsir Quran, maka dia tentunya lebih luas. Tapi semacam kita bagaimana yang kadang bahasa Arab saja pahamnya cuma 1-2 kalimat, maka kata sebagian ulama membaca terjemah itu membantu. Membaca terjemah itu membantu. Maka silakan baca 1 ayat atau 2 ayat, maka kemudian kita baca terjemahnya, syukur-syukur terjemah tafsir, kemudian kita akan paham dan ada motivasi untuk beramal. Tetapi jangan mengamalkan apa yang kita pahami sendiri. Harus terhubung dengan orang alim. Sebagian sabda Rasulullah menyebutkan al-ulama kan nuju yuhtada biha. Ulama itu seperti bintang-bintang yang diambil petunjuknya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada ahli dzikir jika engkau tidak mengetahui bagaimana cara beramal tentang petunjuk Al-Quran. Penyimpangan yang terjadi zaman ini adalah mereka yang merasa alim mengambil petunjuk Quran sendiri, akhirnya menyimpang. Di antara mereka yang mengatakan kita tidak butuh pada hadis Nabi dalam memahami ayat ini. Kita tidak butuh pendapat ulama tentang ayat ini. Sudah dipahami, diamalkan sendiri, menyimpang. Itu yang banyak terjadi, sehingga kita butuh. Kemudian yang kedua, perlu bertanya kepada orang alim yang kita kenal, terjemah Quran atau tafsir Quran yang selamat dari penyimpangan. Kenapa dicermati minimal terjemah yang beredar sekarang itu mengandung unsur-unsur penyimpangan. Yang menjadi masalah penyimpangannya bukan penyimpangan dalam amal, tapi penyimpangan dalam akidah. Di mana penyimpangan akidah berakibat fatal. Nanti akan disebutkan insyaallah bila Allah mengizinkan mana saja yang dalam terjemah atau dalam tafsir termasuk penyimpangan dalam makna ayat atau makna lafaz, sehingga kita perlu berhati-hati. Demikian Allah.